Bab 47. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Kenzi melihat pinggang dan pinggulnya yang bergoyang. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam dan terus menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Mungkin itu kebiasaan, dulu seperti ini ketika berada di meja yang sama di sekolah menengah. Setiap kali ada beberapa hal kecil seperti menjalankan tugas, Reina Mahrez akan menginstruksikan Kenzi untuk melakukannya untuknya. Mungkin di mata Reina Mahrez, dia adalah dewi yang bangga, dan Kenzi hanyalah seekor anjing yang menjilat di sampingnya, jadi dia harus melayani dewi tanpa syarat. Kenzi tidak mengatakan apa-apa, dia mengikuti dan masuk ke lift bersama. Sebenarnya, dia tidak ingin membantu Reina Mahrez, tetapi dia ingin naik ke atas untuk menghadiri pertemuan eksekutif Mediclassic PAM sebagai ketua baru, dan dia harus naik lift. Di lift, selain Reina Mahrez, ada beberapa karyawan wanita yang menawan. Reina Mahrez, siapa orang ini, dan dia mengenalmu dengan baik? Beberapa karyawan wanita melihat bahwa Kenzi tidak berpakaian dengan benar, seperti pedagang kaki lima atau semacam itu, dan mereka semua menjauhkan diri darinya, dan mata mereka sangat menjijikan. Nama orang ini adalah Kenzi, dan dia adalah mantan teman sekelas SMA saya. Sekarang hidupnya berantakan, saya mendengar bahwa dia mendirikan kios jalanan. Reina Mahrez menatap Kenzi dengan pandangan menghina dan melanjutkan. Dia datang ke sini untuk mencari pekerjaan, saya kebetulan bertemu dengannya di luar, jadi saya berbaik hati dan memanggilnya sebagai kuli untuk melayani saya. Beberapa karyawan wanita terkikik. Seorang wanita menggoda. Nona Mahrez yang cantik, dia sangat patuh. Apakah kalian berdua memiliki hubungan saat Anda adalah teman sekelas? Reina Mahrez memberinya tatapan putih, dan kemudian memandang Kenzi dengan jijik. Bagaimana saya bisa punya hubungan dengan orang seperti ini? Saat itu, orang ini satu meja dengan saya, dan dia begitu terpesona oleh saya sehingga dia sering diam-diam menatapku dengan linglung, matanya lurus, dan dia terus ngiler. Pasti pikirannya penuh dengan hal yang menjijikkan padaku. Suatu kali dia mengintipku, dan aku memberinya pelajaran, sehingga dia akan selalu mengerti bahwa kodok tidak mampu makan daging angsa. Terkikik. Ada tawa di lift, dan beberapa wanita geli, mereka semua menganggap Kenzi sebagai badut. Reina Mahrez mengolok-olok Kenzi tanpa malu-malu, dan tidak peduli dengan perasaan Kenzi sama sekali, yang terlalu berlebihan. Namun, Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun dan menjaga kesabarannya, tidak perlu menganggap serius beberapa lelucon kecil ini. Beberapa wanita menggoda sebentar, lalu secara otomatis mengganti topik pembicaraan dan mengobrol tentang topik lain. Pernahkah Anda mendengar bahwa ketua baru akan datang ke perusahaan hari ini dan memimpin rapat eksekutif pertama secara langsung? Setelah mengatakan ini, wajah beberapa karyawan wanita menjadi indah. Reina Mahrez mengangguk lagi dan berkata dengan penuh semangat. Saya juga tahu tentang ini. Saya menerima telepon dari Presiden Wadil di pagi hari, meminta saya untuk menyusun ruang konferensi, mengatakan bahwa ketua baru akan datang. Seorang gadis bertanya, sudahkah Anda bertanya kepada Presiden Wadil, orang seperti apa ketua baru itu? Muda atau tua, tampan atau tidak? Reina Mahrez membuka matanya dan berkata, mengapa saya begitu tak tahu malu untuk bertanya di telepon? Tapi saya mendengar gosip bahwa ketua Harimurti yang baru ini adalah pemuda yang sangat cakap, mungkin pria yang tampan. Mendengar kata pria tampan, Susan Lift terdiam selama 3 detik, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kerinduan. Hohoho, tetap bahagia. Wanita jangkung dan cantik itu memimpin dalam tawa. Bahkan jika ketua Harimurti bukan pria yang tampan, itu tidak masalah. Ketua sangat kaya dan untuk posisi seperti itu, aku harus cari cara untuk mendapatkannya. Aku akan minta dia untuk menjadi suamiku dengan patuh. Hoho, aku juga menginginkannya, aku pasti ingin ketua baru menjadi suamiku. Wanita menawan lainnya berkata sambil tersenyum, tidak mau kalah. Kalian nimpo, jangan pikirkan itu. Reina Mahrez dengan sengaja memamerkan sosok baiknya, dengan payudara yang menonjol, dan dengan bangga berkata, dengan Reina Mahrez di sini, kalian tidak memiliki kesempatan sama sekali.
Orang besar seperti Ketua Harimurti pasti tidak akan menganggap kalian serius. Seperti yang Anda lihat, ini aku, Reina Mahrez, yang mungkin bisa memenangkan hatinya dan menjadi wanitanya. Beberapa karyawan cantik cemberut dan sangat tidak yakin. Tetapi sekali lagi, dalam hal tubuh dan kecantikan, Reina Mahrez adalah kecantikan nomor 1 di perusahaan, dan 8 dari 10 pria akan mengejarnya, bahkan meski mereka tidak yakin, mereka mau tak mau harus yakin. Reina Mahrez melihat bahwa mereka semua cemberut diam-diam dan tersenyum bangga. Ada satu hal lagi, saya akan mengalahkan kalian lagi. Untuk mendekati ketua baru, saya secara khusus diminta oleh Presiden Wadil untuk pergi ke kantor ketua. Aku akan menjadi sekretaris pribadi ketua di masa depan. Hoho, aku punya kesempatan untuk berhubungan dengan ketua dari dekat. Kalian bahkan tak punya peluang sama sekali. Kata Reina Mahrez akhirnya, tertawa gemetar, dan wajahnya penuh kebahagiaan dan pamer. Karyawan wanita lainnya memiliki ekspresi kekalahan dan kecemburuan di wajah mereka. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Kenzie melirik Reina Mahrez. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di masa depan, teman sekolah ini akan menjadi asisten sekretarisnya, dan dia akan sering bekerja dengannya. Pada saat ini, dengan suara ding, pintu lift terbuka. Ikut denganku, pergi ke kantor ketua, jangan berkeliaran. Reina Mahrez berkata dengan kasar kepada Kenzie, dan kemudian dia memimpin keluar dari lift, memutar pinggangnya, dan berjalan ke koridor. Bahkan meski Kenzie tidak ingin pergi bersamanya, dia sepertinya tidak punya pilihan, karena Reina Mahrez akan pergi ke kantor ketua, di mana Kenzie akan bekerja di masa depan. Tentu saja, Kenzie juga ingin ke sana. Jadi, Kenzie mengikuti pantat bulat Reina Mahrez sampai ke ujung koridor. Begitu dia memasuki kantor ketua, Reina Mahrez memulai mode kerja yang serius. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil lap dan dengan hati-hati menyeka meja ketua. Ketua baru akan segera datang. Reina Mahrez ingin meninggalkan kesan pertama yang sempurna pada ketua, jadi dia bekerja sangat keras. Dia bersandar di meja dan menyekanya dengan keras, kemeja putihnya yang menggembung menjuntai. Dia melirik Kenzie dan menemukan bahwa Kenzie tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan di sana, seolah mengagumi kantor, dan hatinya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak melihat tumpukan barang di sana? Pindahkan semua kotak ini ke bawah dan buang ke tempat sampah. Reina Mahrez dengan arogan memperlakukan Kenzie dengan sangat kasar. Kenzie duduk di sofa dan menjawab dengan tenang. Mengapa Anda ingin saya membantu Anda untuk tugas Anda? Reina Mahrez tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan arogan. Kenzie, jangan bodoh. Saya meminta Anda bekerja untuk saya, karena saya memandang Anda. Jika Anda berani menyebut saya tidak puas, selama saya mengucapkan sepatah kata Anda pasti akan sia-sia datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Maaf, pekerjaan saya di sini sudah diatur, Anda tidak perlu khawatir. Kata Kenzie ringan. Sudah diatur? Apa yang bisa dilakukan di perusahaan untuk pemborosan yang tidak berguna sepertimu? Reina Mahrez sedikit terkejut, dan kemudian mencibir. Begitu, kamu pasti direkrut untuk melakukan pekerjaan pembersih. Kalau begitu, Anda tidak bisa lebih menyinggung saya lagi. Selama aku tidak menyukaimu, aku bisa membuatmu dipecat kapan saja. Dia menganggukkan jari kakinya dan berkata dengan arogan. Ayo berbaring di tanah, sepatu hak tinggi bibi sedikit kotor, kamu bisa menyekanya. Dia sengaja meletakkan sepatu hitam dan melangkah keluar sedikit dengan kakinya, lalu dengan elegan melipat tangannya di depan dadanya yang membuncit, menatap mata Kenzie penuh dengan penghinaan. Bab 48. Ini pertemuan yang beruntung, Sekretaris Mahrez. Kenzie mengerti bahwa Reina Mahrez ingin mempermalukan dirinya sendiri. Wanita ini masih arogan dan kejam seperti sebelumnya, memandang rendah dirinya seperti biasa. Kenzie mencibir. Apakah kamu yakin, kamu ingin aku menyemir sepatumu? Reina Mahrez berkata dengan dingin. Aku tidak hanya ingin kamu menyemir sepatuku,
tetapi aku ingin kamu berbaring di tanah seperti kura-kura, memanggilku bibimu sembari membantuku membersihkan sepatuku. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya, kau tahu? Dengan tatapan arogan, dia tidak memandang Kenzi sedikit pun. Tetapi pada saat ini, telepon Reina Mahrez berdering. Seharusnya itu panggilan dari atasannya. Reina Mahrez mencengkeram teleponnya dan mengangguk berulang kali dan berkata ya, lalu berlari ke ruang belakang di sebelahnya, duduk di meja komputer, dan mengetik dengan cepat. Kenzi melihat bahwa dia sibuk di ruang sekretaris kecil itu, dan tidak repot-repot lagi, bangkit dari sofa dan berjalan keluar dari kantor ketua. Bajingan, kemana kamu akan pergi? Kembalilah untukku dan bawakan kotak-kotak itu untukku. Reina Mahrez berdiri dan berteriak, tetapi Kenzi mengabaikannya dan pergi sendiri. Reina Mahrez hampir membengkokkan hidungnya yang cantik karena marah. Setelah keluar dari kantor ketua, diperkirakan waktu rapat akan segera tiba, jadi Kenzi berjalan ke ujung lain koridor, ruang rapat manajemen puncak perusahaan. Di ruang konferensi, Wadil Jordan, manajer umum perusahaan farmasi Mediclassic PAM, dan beberapa wakil presiden dan direktur semuanya duduk di sekitar meja konferensi, menunggu kedatangan ketua baru. Wadil Jordan mengenakan setelan jas dengan senyum di wajahnya yang tembem, dan berkata kepada beberapa deputi. Ketua baru ini adalah pemuda yang luar biasa. Saya pernah bertemu Ketua Harimurti sekali, dan dia dengan santai mengalahkan saingan lama kita dan memungkinkan farmasi kita berhasil mempertahankan kehormatan industri farmasi nomor 1 di 5 provinsi tengah dan selatan. Ketika Ketua Harimurti tiba, rekan kerja sekalian tidak boleh melihatnya muda dan meremehkannya. Itu benar, dia adalah ketua yang baru diangkat, pemilik nomor 1 dari industri farmasi Mediclassic PAM kita. Siapa yang berani meremehkannya? Seorang wakil presiden setuju. Wadil Jordan tersenyum, lalu mendekat secara misterius, merendahkan suaranya dan berkata, kita tidak hanya tidak bisa meremehkannya, tetapi kita harus menyiapkan beberapa hadiah murah hati untuk membuatnya bahagia. Selama bos besar baru ini dalam suasana hati yang baik, kita akan bahagia di masa depan. Ini masih milik kita dan tidak ada dari kalian di sini yang akan diganti. Kata-kata ini mudah dimengerti. Jika ketua tidak puas dengan seseorang, dia dapat segera diberhentikan, tetapi jika ketua puas dengan semua orang dapat duduk dengan kokoh di kursi eksekutif di bawah pantatnya. Semua eksekutif mengangguk, tentu saja mereka mengerti alasannya. Bahkan ada beberapa wakil presiden yang mulai membuat panggilan telepon dan mengatur agar orang-orangnya segera menyiapkan beberapa hadiah murah hati untuk mengungkapkan kasih sayang mereka kepada Ketua Harimurti yang baru tiba. Melihat semua orang sibuk, Wadil Jordan tersenyum, seolah duduk di kursi raja. Dia sudah menyiapkan hadiah pertemuan yang tebal, dan tentu saja dia tidak terburu-buru. Selain itu, ia secara khusus mengatur sepupunya, Reina Mahrez menjadi sekretaris di kantor ketua, agar memiliki hubungan yang baik dengan ketua baru. Dia tahu bahwa Kenzi adalah seorang pemuda yang kuat, dan dia pasti sangat tertarik pada wanita cantik. Dan sepupunya adalah bunga di perusahaan. Tidak hanya cantik dan menawan, tetapi sosoknya sangat bagus sehingga tidak ada yang bisa dikatakan. Bahkan meski itu sepupu iparnya, beberapa kali, dia tidak bisa tidak ingin menyerang Reina Mahrez. Jika kedua pria dan wanita ini diizinkan untuk sering bersama, Wadil Jordan memiliki alasan untuk percaya bahwa Kenzi dan Reina Mahrez akan tidur bersama dalam waktu singkat. Pada saat itu, Wadil Jordan akan menjadi sepupu ipar Ketua Harimurti, dan dia pasti akan menerima perhatian ekstra. Di masa depan, jika Wadil Jordan ingin mencari beberapa keuntungan kecil sendiri di perusahaan, dia bisa bermurah hati dan tidak perlu takut sama sekali. Pada saat ini, suara langkah kaki datang, dan Kenzi masuk ke ruang konferensi. Wadil Jordan dengan cepat bangkit, menunjukkan senyum rendah hati dan bahagia, dan menyapanya. Halo, Ketua Harimurti, saya melihat Anda lagi, Anda masih sangat terhormat dan baik, benar-benar seperti angin musim semi. Lainnya melihat ini, semua wakil presiden tidak mau ketinggalan. Mereka melangkah maju dengan senyum, mengangguk dan menundukkan kepala, menyanjung dan memuji Kenzi. Kenzi tidak bisa menahan tawa,
Orang-orang ini menyanjung dirinya sendiri begitu mereka bertemu, sepertinya suasana di sini mencurigakan. Kenzi tidak banyak bicara, mengikuti adat setempat, duduk di posisi utama di bawah rasa hormat semua orang. Setelah salam, ada pertemuan. Selama pertemuan, Wadil Jordan adalah pemimpinnya, diikuti oleh beberapa wakil presiden lainnya, yang semuanya melaporkan pekerjaan kepada Ketua Kenzi. Setelah mendengarkan sebentar dan merasa bosan, Kenzi meninggalkan tempat itu dan pergi ke toilet. Baru saja keluar dari toilet, dia kebetulan melihat Reina Mahrez memegang dokumen, datang ke ruang konferensi. Begitu dia melihat Kenzi, wajah Reina Mahrez menjadi dingin. "Kenzi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah toilet di sisi ini, sampah seperti dirimu, bisa menggunakannya?" "Saya peringatkan, urusan kita belum selesai. Jika Anda masih ingin bekerja di perusahaan ini, sebaiknya jadilah seekor anjing yang patuh, berbaring di tanah dan mohon padaku." Kenzi memandangnya dan berkata, "Reina Mahrez, setelah 3 tahun di meja yang sama, tidak perlu membuat hubungan menjadi kaku. Bah, bilang saja kamu ingin dekat denganku." Reina Mahrez berkata dengan nada menghina. "Pergi bercermin, siapa kamu? Kamu tahu tidak, berada di meja yang sama denganmu selama 3 tahun, aku merasa sakit hanya memikirkannya. Aku harusnya menyingkirkanmu lebih awal, bagaimana aku bisa menyia-nyiakan waktuku denganmu di meja yang sama?" Pada saat itu, semua teman sekelas, termasuk kepala sekolah, tahu betul bahwa saya, Reina Mahrez, tidak akan pernah bisa memandang rendah kura-kura seperti Anda. "Kenzi, bukankah menyedihkan bagi Anda untuk mengatakan bahwa Anda pria yang pernah hidup seperti ini?" Kenzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tarik napas lega, gadis ini tidak berdaya. Reina Mahrez menjadi lebih dan lebih energi dan mencibir. "Kenzi, katakan padaku dengan jujur, kita telah menjadi teman sekelas selama 3 tahun. Apakah Anda merasakan hal yang sama tentang saya seperti anak laki-laki lain?" Seorang teman sekelas memberitahu saya secara diam-diam sebelumnya, ada banyak anak laki-laki mengambil foto saya untuk melakukan hal-hal menjijikan. "Anda pasti sangat murah, Anda pasti melakukannya juga, kan?" Reina Mahrez memulihkan sikap acuh tak acuh sang dewi, dan berkata dengan menghina. "Bahkan meski Anda diam-diam menyukai saya di dalam hati Anda, aku tidak mungkin bisa memandangmu. Karena kamu hanya sia-sia tanpa apa-apa. Kamu hanya layak menjadi seekor anjing, berbaring di kakiku dan menjilati kakiku." "Ketua." Kata-kata Reina Mahrez, tepat setelah dia selesai berbicara, Wadil Jordan menyusulnya dari ruang konferensi. Ketika dia melihat bahwa Kenzi sepertinya sedang mengobrol dengan Reina Mahrez, dia tertegun sejenak dan kemudian melangkah maju dengan senyum rendah hati. "Ketua Harimurti, jadi kamu mengobrol dengan Sekretaris Mahrez?" "Hoho, sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan, kalian berdua sudah saling kenal. Mahrez kecil yang cantik ini akan menjadi sekretaris kerjamu mulai sekarang." Reina Mahrez segera kaget, seolah melihat hantu, dia menatap Kenzi dengan kaget. "Senang bertemu, Sekretaris Mahrez, tolong jangan sungkan di masa depan." Kenzi sangat sopan, tersenyum seperti angin musim semi. Reina Mahrez benar-benar ketakutan ketika mendengar kata-kata Kenzi. Di bawah kepanikan, sepasang sutra hitam di bawah roknya mulai bergetar.